Oke, selamat malam Sobat Kedai Pena. Bertemu lagi dengan saya, Ari Purwanto, pemimpin redaksi dari Kedai Pena dalam live Instagram. Sebuah diskusi online yang menghadirkan berbagai narasumber. Kali ini narasumber kita cukup oke nih. Dia Rahmi Hidayati, founder Perempuan Berkebaya Indonesia. Nah, untuk tema kali ini kita membahas soal naik gunung pakai kebaya, siapa takut. Nah, yang sudah kita sama-sama tahu nih, kebaya kan budaya Indonesia. Tapi sayangnya banyak kemudian orang yang nggak suka pakai kebaya karena dianggap nggak sesuai dengan kondisi kekinian lah ya. Nah, Mbak Rahmi ini konsisten dalam memperjuangkan dan memperkenalkan kebaya. Banyak hal yang sudah dilakukan, naik gunung, lalu kemudian traveling, lalu kemudian jalan-jalan ke luar negeri. Nah, itu yang membuat dia semakin oke ya untuk konsistensi dari beberapa tahun yang lalu. Halo Mbak Mimi. Halo, apa kabar Mbak Mimi? Alhamdulillah baik. Katanya habis masuk dari rumah sakit nih. Baru keluar. Baru keluar dari rumah sakit ya? Iya, kena demam berdarah. 5 Demam hari berdarah? dirawat. Oh, 5 hari? Terus abis itu sekarang sudah oke? Udah normal lagi? Oh, belum dong. Dia kan naik. Oh, belum ya? Nah, dalam proses naik. Doain. Oh gitu. Tapi untuk ngobrol-ngobrol kita kali ini udah oke lah ya? Udah maksudnya nggak masalah lah ya? Nggak masalah ya? Ya siap kalau begitu. Mbak Mimi, kita lagi ngomongin nih. Sebenarnya ini masih dalam rangka 17 Agustusan nih Mbak nih. Nah, 17 Agustus kita kan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, Kedai Pena mencoba menggali, kita tuh punya budaya yang namanya kebaya, Mbak. Nah, tapi sayangnya kebaya ini sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat kita dan kemudian mereka menganggap ini sebagai sesuatu yang kuno ya. Ya kan? Nah, Mbak Mimi nih kita anggap mewakili kelompok yang kemudian bisa mengembalikan citra kebaya menjadi lebih oke, apalagi kampanyenya naik gunung gitu kan. Ini kan anak muda banget nih ya. Nah, itu gimana sih awal ceritanya Mbak Mimi mulai mengkampanyekan kebaya untuk mengembalikan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia, Mbak? Nah, jadi dulu itu sama teman-teman nih, biasa kita teman-teman yang liputan tahun 98 tuh, liputan heboh-hebohnya Indonesia 98. Nah, terus kita sering reunian, satu saat kita gini, kita kebayaan yuk biar foto-fotonya agak-agak gimana gitu. Kebayaan tuh kita, cewek-ceweknya. Ternyata kok foto kita keren gitu setelah kita pakai kebaya itu. Biasa kan kita wartawan, kalau ada sesuatu yang menarik buat kita pelajari. Soal kebaya itu, wah gila gitu. Dan kebaya itu yang kita tahu dipakai di mana-mana gitu ya. Kalau gitu emang kita harus nih menginikan kebaya. Mulai kita bikin dari beberapa teman itu. Nah, cuman berempat waktu itu kita yang berkomitmen untuk bikin komunitas perempuan berkebaya namanya. Dari berapa orang, Mbak? Waktu itu kita ada kali 10 orang ya. 10 orang itu. Terus kita berempat, kita bikin gerakan-gerakan itu sampai tahun 2014 itu, akhir 2014. Itulah awalnya gerakan berkebaya ini mulai kita gaungkan. Tadinya kita aja nih, ngumpul sedikit, sampai satu saat ada salah satu teman kita ikutan ke Malaysia. Waktu itu ada KTT di Malaysia tahun 2016. Ternyata di sana mulai dari penerima tamu, aser, pembawa acara, pada pakai kebaya. Waktu ditanya, kok pada kebayaan? Mereka bilang gini, ini kan pakaiannya perempuan Malaysia. Wah, langsung kita di sini, wah nggak bisa nih, wah harus bergerak nih, kalau nggak apa juga di aku sama sebelah gitu. Akhirnya kita bikinlah acara 1000 perempuan berkebaya. 1000 perempuan berkebaya? Itu ternyata sangat dihargai oleh Mendikbud waktu itu Pak Muhadjir yang sekarang jadi Menko.
Nah, yang datang lebih dari 1.000 orang, dikasih ruangan di tempat itunya, di bawah kantornya itu. Nah, dikasih ruangan, kita bikin acara di sana. Pokoknya heboh deh, liputannya juga banyak banget gitu. Nah, udah makin lama kita makin. Terus itu bulan Maret, bulan Aprilnya bikin acara perempuan berkebaya dalam rangka Kartinian. Tahu nggak lo berapa orang yang datang? Berapa, Mbak? 17.000. Itu di mana, Mbak? Apa namanya acaranya? Dapat muri itu. Di Pekalongan. Oh, pas banget ya, kota batik di Pekalongan ya. Iya. Itu juga gara-gara ternyata Ibu Bupatinya datang pas acara yang 1.000 perempuan berkebaya itu. Terus dia ngubungin, bikin dong di sini. Ya udah Bu, mau kapan? Kartinian mau nggak? Boleh gitu. 1.000 Bo, dapat muri deh. Mbak, tapi selama campaign itu, Mbak, ini udah 6 tahun nih ya. Nah, apa sih sebenarnya goal yang Mbak kejar untuk kebaya? Kalau batik kan setelah sama kasusnya, setelah diklaim sama Malaysia, baru kemudian kita bergerak dan kemudian menjadikan batik itu setiap hari Jumat kita pakai batik ya. Nah, kalau kebaya apa sih goalnya untuk memasyarakatkan lagi kebaya? Karena kita tahu kan kebaya kan banyak orang yang lihat ya memang nggak kece untuk kondisi kekinian gitu loh. Kata siapa lu, enak aja. Jadi pengennya kita gini. Gimana? Kita itu kalau baca buku-buku sejarah lah apa segala macam itu udah sejak ratusan tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu kali ya. Kita tuh punya budaya-budaya yang nenek moyang kita lah kembangin. Ratusan tahun lah gitu. Nah itu kita karena negeri kita ini tempat persinggahan, tempat lalu lalang, akhirnya kita kayak kalau bahasa gua tuh kita kena tsunami budaya. Jadi apa gitu yang kita punya kegeser, baju-baju itu kaos yang lu pakai emang kan pakaian asli Indonesia. Tapi ada kedai penanya, Mbak. Oh, iya. Jadi ini bukan budaya yang lo pakai. Iya, betul. Tapi nggak apa-apa, maksud gue itu kan emang kita memerlukan penyesuaian. Iya, betul. Jangan kita lupakan apa yang kita punya gitu. Maunya tuh kayak gitu. Terus gimana caranya? Ya kita inilah kita iniin diri kita sendiri untuk mempertahankan. Kalau misalnya enggak, ya udah lewat aja deh lu. Nanti lu tinggal lihat kebaya itu cuma ada di museum-museum. Atau kalau enggak, kalau kita ke negeri tetangga deh, mereka pada pakai kebaya, kita enggak. Nah, salah satu caranya ya itulah sering-sering lah pakai kebaya. Terus perkenalkan kembali yang mana yang namanya kebaya, mana yang bukan. Terus ajaklah anak-anak muda itu ikutan juga pakai kebaya. Mereka sih pakai wisudaan pakai kebaya. Lulusan SD, SMP, SMA pakai kebaya. Kartinian pakai kebaya, tapi mereka nggak kenal. Mereka cuma pakai karena diharuskan dari sekolah. Iya, gitu. Berarti cuma kewajiban aja ya. Kalau nggak sekolah udah nggak lah. Udah enggak nih kayak sekarang udah nggak pakai. Mbak, lu kan tadi kan sempat ngomong ya. Ada yang kebaya, ada yang bukan. Emang kebaya asli Indonesia kayak apa sih? Nah, kebaya itu, nih kalau zaman dulu perempuan Indonesia itu pakainya kemben. Itu hampir di mana-mana di perempuan Indonesia itu pakai kemben atau telanjang dada. Jangan bayangin apa-apa ya. Iya. Gitu. Nah, ketika Islam masuk ke Indonesia, itu kan menutup aurat. Makanya selembar kain itu, selendang, entah kain panjang, itu dipakai dulu buat nutup sini. Gitu. Nah, yang tadinya yang tadinya kemben yang dililit-lilit, kain yang dililit-lilit, bentuknya akhirnya jadi kayak baju gua ini. Ini namanya kutu baru nih yang di tengah nih. Gitu. Makanya ini disebutnya kebaya kutu baru. Kutu baru. Nah, Oke. Ini disebut kutu baru. Oke. Kalau kain selendang itu tadi dipertemukan di tengah,
mungkin nggak pakai kutu baru ya, jadi dia ini kainnya dipertemukan di tengah. Nah, akhirnya dikenal dengan nama Kebaya Kartini. Kebaya Kartini. Ya, karena kita tahu Kartini yang dari dulu suka pakai model itu. Di film-filmnya Kartini, foto-fotonya Kartini, akhirnya disebutnya Kebaya Kartini. Nah, terus ada lagi kainnya itu yang disulam. Terus dibolong-bolongin, nah disebutnya kebaya kerancang. Tapi, kebaya kerancang, oke. Biasa dibikinnya di kain yang warna-warni. Karena yang seneng make yang kayak model begitu tuh saudara-saudara kita keturunan Tionghoa, akhirnya disebutnya kebaya encim. Kebaya encim. Iya. Namanya kebaya kerancang. Oke. Satu lagi namanya kebaya noni. Jadi orang-orang Belanda itu. Belanda. Oke. Pengen juga ikutan kebayaan, tapi dia nggak mau yang pakai model kita. Dia mau warnanya putih, terus pinggirnya nih pakai renda semua. Pinggir semuanya pakai renda. Kebaya noni. Oke, berarti ada 4 ya Mbak ya? Ada 4. Itu modifikasi kebaya, tapi pakemnya ada. Nggak semua terus yang ini disebut kebaya gitu. Pakemnya kebaya tuh bukaannya di depan. Gitu. Bukaannya tuh di depan. Terus kiri kanannya tuh simetris. Kiri kanan simetris, kanan kiri sama ya? Dan dia tuh bentuknya melengkung gini, kayak ngebentuk pinggang, ngebentuk tubuh. Mbak, ini kita kembali ke topik nih Mbak, naik gunung pakai kebaya. Kebaya yang paling sering dipakai buat naik gunung yang mana Mbak? Yang paling pas buat dipakai buat naik gunung? Dulu, waktu pertama kali naik gunung pakai kebaya itu, gua ke Gunung Gede. Nah, waktu itu karena tahun 2015 kayaknya. 2015 ya. Nah, itu dulu karena punyanya yang bahan-bahannya katun, bahan-bahannya kayak gitulah, pakainya ya kebaya itu. Terus lama-lama kepikiran kayaknya kalau bikin jadi dari kaos enak deh. Akhirnya karena punya sepupu yang punya perusahaan konveksi, gua masalah dia bikin kebaya kaos. Tadinya dia nolak-nolak. Gak bisa Uni, itu susah, apa segala macam. Coba, gue bilang gitu. Dan lo tahu, kalau orang Minang itu, perempuan itu bisa memerintahkan adik laki-lakinya dengan penuh pemaksaan. Oh, berarti lo otoriter juga ya? Gue bilang pokoknya bikinin dulu, gue nggak mau, gue bilang bikinin. Oke, akhirnya dia bikinin kan, pakai, ternyata enak kaos. Nah, teman-teman yang lain juga pada, ikutan, gue juga mau gitu. Akhirnya pesan rame-rame, ada yang ini, ada yang ngebisikin, lu jualan kebaya kaos aja. Oh iya lucu juga. Akhirnya gue jualan kebaya kaos. Jadi nih ya ikutan diskusi kita ini. Iya. Kalau ada nanti yang seru-seru, nanti gue kasih deh kebaya kaos 2 orang. Oh ya, oke, sip nih. Ya, buat netizen nih, ya kan, catat nih ya, Mbak Mimi kasih giveaway 2 kebaya kaos ya Mbak ya, yang nanti akan dikirimkan. Maunya kayak gimana? Nanya atau kita lempar pertanyaan atau gimana? Nanya aja. Nanya aja ya, siap. Berarti kalau cowok yang dapat gimana tuh Mbak? Tetap dikirim juga ya? Dia harus pakai kebaya juga. Halo, tapi kan bisa dikasih ke pacarnya atau orang tuanya atau anaknya kan? Ya, pacarnya yang aja penting deh. Yang penting kan pesannya sampai, gerakan masif, gerakan moralnya kan, biar semua orang kembali ke kebaya sebagai jati diri bangsa gitu ya Mbak ya? Iya betul. Nih Mbak, kita masuk ke beberapa pertanyaan nih, udah banyak nih Mbak untuk diskusi kita kali ini nih. Ada yang namanya Lodi Karwa Lodi, ada Bang Lodi. Bang Lodi. Ada Bang Lodi.
Ada Kalau mau pakai kebaya. terus habis itu ada Muhti Latif, ada juga, ada Embalda, ada Helmi Fatur Rahman juga ada Ria _konser. Nih ada beberapa yang sudah komen. Tapi sebelum kita bacakan pertanyaannya, kita ini dulu Mbak ya, apa namanya? Lanjutkan dulu diskusi kita nih. Mbak, kesulitan apa sih Mbak yang dirasain sama Mbak Mimi waktu naik gunung gitu Mbak, pakai kebaya? Yang pertama kali ya, kan gue tuh nggak suka ngejahit-jahit apa namanya kain batik atau kain tenun. Jadi kalau pakai kain tuh dililit-lilit, diikat. Nah waktu naik gunung juga gitu, dililit-lilit, diikat. Cuman pertama kali tuh keserimpet-serimpet gitu. Soalnya apa namanya? Soalnya biasalah kan kalau kita melangkah itu kadang naiknya begini, kadang-kadang harus agak ngangkang begini begitu gitu. Aduh, ini kadang-kadang kaki ke kepala ya Mbak. Iya gitu. Kadang-kadang kepala miring ke sini, kadang ke sini. Nah itu akhirnya, gimana siasatinnya? Akhirnya gue cari lah ya pohon yang agak gede, yang agak semak-semak, lipir dulu ke situ, terus buka kainnya, ini diapain yang iketnya, akhirnya ketemulah cara iketan. Pas ngiket itu, gue coba ngangkang gitu, terus gitu kakinya, oh bisa, kakinya dinaikin ke atas bisa, diketangin bisa, oh begini aja nih gitu. Tapi tetap bikin kain Mbak itu Mbak, nggak dibikin celana aja gitu nggak? Enggak, soalnya sayang, kain batik gua bagus-bagus. Kalau ori lah ya, bukan KW, bukan KW 1 KW 2 ya. Kan print, kalau print itu bukan batik. Print bukan batik ya? Nah iya. Nah terus Mbak? Itulah. Akhirnya terus udah gitu ternyata kurang pendek ininya, masih ada keserimpet-serimpet. Terus udah gitu cari pojokan lagi, iket-iket lagi, akhirnya ketemulah caranya. Itu pertama kali naik tuh. Iya. Jadi itulah. Itu yang 2014 ya Mbak ya? Itu 2015 itu. 2015 ya. Pertama kali ke gede ya kalau nggak salah ya? Ke gede itu yang pertama itu. Oh iya. Itu waktu itu gimana Mbak, teman-teman pendaki itu ngelihat nih cewek nih pakai kebaya nih kan aneh banget, jangan-jangan ini nih dari makhluk astral nih. Tahu nggak sih yang bikin gua heran tuh ya kalau naik gunung pakai kebaya itu, yang minta foto-foto bareng sama gua tuh yang cowok-cowok, yang ABG itu. Masa sih Mbak? Bukannya yang cewek-ceweknya, iya. Gitu. Ada sih cewek-ceweknya. Tapi lebih banyak yang cowok-cowok. Boleh coba foto bareng gitu. Pas udah naik gunung gede, berhenti di pos 1 aja udah pada ngerubungin tuh pengen minta foto. Terus gitu. Di jalanan ketemu pada minta foto. Tapi cowok-cowok, yang cewek-cewek enggak. Padahal kan yang pakai kebaya tuh cewek-cewek. Harusnya mereka itu ya. Dan harusnya juga kalau misalkan tuh cewek-cewek apa namanya pinter ya Mbak ya. Mereka harusnya naik gunung juga pakai kebaya biar juga dilihatin sama tuh cowok-cowok Mbak ya kan? Iya bener ya. Sayangnya mereka nggak bisa ngambil momen nih kan? Iya. Dalam hati mereka udah mencatat. Kayaknya gue kapan-kapan naik gunung pakai kebaya deh. Iya bisa juga ya. Foto juga. Iya. Mbak, gunung itu kan banyak tipikalnya ya, ada yang gunung lumayan tinggi, ada yang gunung pendek. Saya ngelihat video Mbak kemarin itu nggak lama habis naik gunung ke gunung yang cuma 1000 meter di atas permukaan laut ya di Pekalongan ya. Nah kan beda 1900. Nah kan beda tipikalnya misalkan sama Gunung Ciremai yang ya itu tadi ada tanjakan Bapak Tere, ada tanjakan ini, tanjakan itu gimana tuh Mbak? Apa namanya, apakah setiap gunung punya tingkat kesulitan yang sama ketika pakai kebaya atau gimana? Terus siasatinnya gimana Mbak?
karena dari awal itu udah pakai kainnya begitu, nggak masalah juga sih ya. Kalaupun ya kadang-kadang harus tanjakannya itu tinggi banget, sampai kita harus narik badan tuh pegangan akar atau pegangan pohon, itu juga nggak masalah. Itu Nggak yang masalah, kemarin itu, yang gua kirim video itu juga sama kok. Iya. Ada juga yang tanjakannya tuh sampai sepinggang. Ada jadi pinggang. Jadi ya kaki harus ke kiri, terus ke kanan dikit naik. Berarti ketika terjadi medan yang cukup terjal ya memang harus pelan-pelan juga kali ya. Oh iya. Mbak Mimi, nih kalau teman-teman nih mau tertarik untuk beli kebaya atau ikut naik gunung pakai kebaya, Mbak Mimi buka open trip nggak sih? Boleh juga, yuk. DP aja. Boleh nih ya. Yang bikin. Iya. Boleh juga tuh. Nanti kapan-kapan kita bikin eventnya nih buat teman-teman kedai kreatif. Jadi kalau kedai pena tuh ada dua, Mbak. Kedai pena dan kedai kreatif. Nah, kedai kreatif nih yang bikin acara-acara. Nah, mungkin bisa juga nanti digabung sama buat bikin naik gunung bareng sama komunitas Mbak Mimi ya. Ya, kita pada mau naik gunung juga. Ini teman-teman perempuan berkebaya ini rencananya tadinya akhir Agustus ini, cuma ternyata kan ini harus masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit. Tapi ya, gimana Mbak? Tapi karena ini teman-teman itu kan belum tentu semuanya pernah naik gunung, segala macam, makanya kepikiran mau ngajak naik gunung yang di Pekalongan itu, karena dia 1930 mdpl, tapi naik gunungnya tuh mulai di startnya di 1700-an. Jadi sekitar 40 menit aja jalan udah nyampe puncak. Gitu, 40 menit berarti nggak ngecamp dong, Mbak? Oh, kalau mau ngecamp juga boleh. Sore-sore naik. Wah, di situ bagus banget pemandangannya. Dapat sunset dapat apa tuh Mbak di situ? Sunset dapat, sunrise dapat. Oh, dua-duanya dapat. Pemandangannya 360 derajat. 360 derajat tuh, keren banget ya kan? Iya. Itu berarti bukan gunung tinggi ya Mbak ya di Pekalongan itu ya? Gunung apa sih Mbak? Sorry Mbak, namanya Mbak? Namanya Puncak Merah Putih. Puncak Merah Putih. Jadi Puncak Merah Putih ya. Tadinya namanya Puncak Tugu karena ada tugu kecil di situ. Terus tapi waktu itu pas gue kan ke sana, terus kasih lihat fotonya ke Pak Bupati kan. Pak Bupati ini cakep banget, di mana tuh? Gue bilang nih daerah kekuasaan Bapak gitu. Dia sendiri belum pernah ke sana. Akhirnya Pak Bupatinya ngajak semua kadis-kadis di Kabupaten Pekalongan naik gunung itu. Mereka mengibarkan merah putih. Gue diajak juga sama Pak Bupatinya. Jadi gue mengibarkan merah putih. Terus sejak itu disebutnya Puncak Merah Putih. Tadinya Puncak Tugu namanya. Diganti jadi Puncak Merah Putih. Berarti gara-gara itu juga ya Mbak ya, ada campur tangan Mbak Mimi juga. Emang susah kalau senior nih, emang nih aksesnya kemana-mana. Kita ngomongin soal naik gunung pakai kebaya. Nih Mbak, kita ke kolom komentar nih ya. Ada yang nanya nih dari Bang Dodi Pras. Nah, dia nanya, Bang Dodi Pras, naik gunung pakai kebaya gerah nggak sih Mbak? Naik gunung kita nggak pakai kebaya aja kan itu udah ngos-ngosain juga, gerah nggak sih Mbak? Lu mau coba nggak? Coba aja dulu. Nggak bisa dong jelasin. Enggak kok, nggak gerah. Ntar nanya lagi, masa sih? Pokoknya coba. Tapi enggak kok. Sama aja kayak ini. Karena udah terbiasa. Setiap hari kan udah pakai kain, pakai kebaya. Terus kebayanya juga kan kebaya kaos gitu. Udah enak aja sih. Berarti kalau misalkan teman-teman, apalagi yang cewek ya, netizen kita nih yang lagi ngedengerin, kalau misalkan mau tahu gerah atau enggak, ya mungkin bisa dicoba sendiri gitu kan. Kalau cowok, jadi gue pengen nanya lagi nih Mbak, kalau cowok itu ada nggak sih kebayanya, atau cewek kebaya itu cuma untuk cewek?
kalau kebaya mah cuma buat cewek. Buat Kalau cewek. cowok itu kan punya ada juga baju-baju ini kita daerah kita yang buat cowok. Pasangannya apa berarti kalau kebaya? Pasangannya apa? Itu ya. Sorjan. Yang model sorjan itu tuh keren tuh. Hmm. Yang lurik-lurik. Yang pakai ikat kepala. Iya. Oh gitu-gitu, tapi setiap daerah tuh beda-beda berarti apa namanya namanya ya atau modelnya juga beda-beda. Kalau sorjan itu kan lebih ke Jawa Tengah kalau nggak salah ya, Jawa Tengah. Iya. Solo. Iya, Jawa Tengah. Ya kan? Iya. Nah, kalau Jawa Timur apa Mbak? Namanya? Iya. Ya nggak tahu kalau yang cowoknya ya. Kalau yang baju perempuannya tetap ya kebaya namanya. Tetap. Oh. Berarti lebih universal lah ya kebaya itu ya. Iya. Gue mau jelasin sedikit. Gimana? Apa yang gua iniin kebaya? Kan gua aslinya 1000% gua orang Minang. Iya, orang Minang. Kalau di Minang itu kan yang dikenal juga itu baju kurung. Baju kurung, betul. Kenapa? Gue sebagai perempuan Minang nggak iniin baju kurung. Ada teman gue yang protes tuh, bukan teman saudara. Kok bukan baju kurung sih yang diiniin gitu? Yang dipromosiin, yang diperkenalkan ke dunia malah kebaya. Dia lupa. Jadi nenek gue aja sejak seingat-ingatnya gue dari dulu juga udah pakai kebaya. Sehari-hariannya ya, kesehariannya ya. Iya, kalau nggak pakai baju kurung, pakai kebaya itu ke sawah, masak di dapur, lagi ngejahit, lagi iniin padi tuh, jemur-jemur padi, itu pakai kebaya, pakai baju kurung. Terus udah gitu, punya temen nih, Ibu Wali Kota Bitung, Mbak Koni namanya. Mbak Koni itu cerita, dia menemukan foto nenek moyangnya dia itu, yang udah umurnya 200 tahun, itu berkebaya. Berkebaya juga. Bitung itu Manado, dekat Manado. Iya. Dekat Manado ya. Bukan Cibitung kan? Bukan, itu mah dekat rumah lu. Iya. Terus kemudian Mbak? 2 tahun yang lalu sama anak-anak Mapala, kita ini ekspedisi ke Pegunungan Pegaf, Papua. Nah, Papua. itu di pegunung itu di 2000 mdpl, pas waktu kita ke sana tuh 17-an. Nah itu ibu-ibunya pada pakai kebaya tuh, yang asli banget orang Papua. Serius lu Mbak? Serius. Itu 2000 mdpl. Ini ya Papuanya di mana Mbak? Papua Barat? Papua Barat di daerah Seruni atau apa? Serui atau apa? Pegunungan Arfak. Pegunungan Arfak. Kabupaten suka kebalik deh. Entah kabupatennya yang Pegaf apa pegunungannya yang Pegaf atau pegunungannya yang Arfak. Nanti kita cek di Google ya. Iya. Pokoknya tuh di atasnya. Karena gini Mbak, kalau misalkan di Papua berarti kan jauh dari pusat peradaban Jawa kan? Iya. Nah berarti memang ada proses untuk apa namanya bahasanya ekspor budaya lah ya ke daerah luar Jawa kan? Nah Mbak sempat cerita nggak kenapa mereka bisa pakai kebaya waktu itu? Nah itu dia kan nanya kan sama ibu-ibu di sana, kita ikutan acara 17-annya mereka. Terus dia bilang gini, ini kan kebaya ini pakaian perempuan Indonesia. Aduh gue terharu banget dengernya. Sementara waktu ke sana gue udah pakai kebaya juga kan tiap hari. Terus anak-anak Mapala itu cewek-ceweknya gue bawain baju kebaya, kaos ini gue kasihin 20 biji deh waktu itu gue bagi-bagi untuk anak-anak. Kita semua udah pakai kebaya. Ternyata ibu-ibu di sana pakai kebaya semua gitu. Dan dia bilang ini kan pakaian perempuan Indonesia. Itu artinya kebaya udah diterima tuh dari Sabang sampai Merauke, sampai di Bitung, sampai di mana. Nah baju kurung kan belum tentu gitu. Nah makanya gue pikir yang diterima di perempuan Indonesia di mana-mana tuh kebaya. Maka itu kebaya lah mestinya yang kita jadikan identitas. Di Toba, nenek-nenek orang-orang di Toba tuh, di sekeliling Toba, kalau mereka ke gereja harus pakai kebaya. Kalau nggak pakai kebaya dianggap tidak sopan. Dan itu sampai sekarang. Jadi ya emang di mana-mana. Pernah nggak cari-cari literasi kenapa kemudian kebaya itu bisa ekspansif ke seluruh Indonesia? Apa karena ada campur tangan pemerintah atau karena perdagangan atau apa karena yang lain, Mbak? Kayaknya nih ya,
pernah ngobrol sama duta besar Indonesia di Korea. Iya, duta besar Indonesia di Korea waktu gue ke Korea waktu itu. Dia cerita kayaknya itu bisa menyebar gitu karena seluruh orang Indonesia yang belajar, yang jadi tentara, mereka kan belajar. Indonesia modern ya, Indonesia setelah pasca 45 ya, kemerdekaan ya. Iya, mereka belajarnya di Jawa. Nah, terus mereka kenal banyak perempuan-perempuan Jawa. Ada yang akhirnya merit, terus entah mereka pulang ke daerahnya masing-masing, atau orang Jawa itu kemana-mana, kan orang Jawa kita. Iya, orang Jawa merantau ya. Lebih menyebar, gitu. Jadi akhirnya mereka bawa, perkenalkan budayanya. Tapi sebelum tahun 45 aja, nah itu di Bitung 200 tahun yang lalu. Entah gimana tuh ceritanya bisa sampai situ, nggak tahu deh. Mungkin sama seperti rendang dari Padang yang kemudian dibawa oleh para perantau Minang ke Malaysia dan sekitarnya, dan mereka kemudian menganggap itu menjadi makanan khas dari Malaysia ya Mbak ya. Atau seperti batik juga seperti sama ya. Iya, bahkan kan orang-orang Jawa yang ada di Suriname juga sama, banyak juga pakai kebaya dan batik juga Mbak ya. Iya. Pernah mereka Jawa gitu. Iya. Mbak, ngomong-ngomong nih Mbak kan saya dengar juga kan sudah kampanye soal kebaya ini ke luar negeri Mbak ya. Negara yang paling appreciate tuh negara mana Mbak? Ke semua negara tuh mereka pada ini kok terkagum-kagum. Pernah waktu itu ya ke New York sama ke Washington. Itu kan ada spot-spot tuh yang rame banget tuh di New York itu. Itu ini loh, disamperin sama bule-bule itu. Terus mereka bilang gini, pasti dari Indonesia, karena dia tahu batiknya. Tapi bajunya ini baju Indonesia juga ya. Satu paket berarti ya. Terus ada bapak-bapak ganteng nyamperin gue juga. Dia bilang, pasti from Indonesia. How do you know? Gue bilang, saya baru pulang dari Jogja. Oh, berarti dia sudah tahu latar belakangnya ya. Iya. Terus gue sampai dibeliin kopi sama dia. Iya. Jalan itu kan ada kafe-kafe kan. Di Washington aja sampai diwawancara sama VOA karena itu gitu. Wah, keren nih kebaya gitu. Terus ke beberapa negara lain. Nepal katanya pernah Nepal sekalian naik gunung ya? Enggak, kalau Nepal waktu naik gunung itu belum berkebaya tuh tahun 2000. Belum berkebaya. 2012 soalnya 2012 tuh ke Nepal. Kemarin ke Nepal karena waktu 2012 itu nggak jalan-jalan, cuma naik gunung doang. Kemarin tuh Desember pakai jalan-jalan. Jalan-jalannya itu kita ngumpulin lah orang-orang Indonesia di sana yang ternyata sedikit. Kathmandu cuma berapa orang, di mana cuma berapa orang. Gitu. Mbak, punya niat nggak untuk naik gunung ke luar, ke Everest mungkin menancapkan bendera merah putih dan kebaya dan batik? Iya. Ada nggak niat-niat ke situ? Iya, gue pengen lagi ke EBC aja lah, Everest Base Camp. Everest Base Camp ya. Annapurna Base Camp. Annapurna ya. Iya. Kira-kira kapan nih Mbak rencananya mau ngelakuin hal itu? Bentar ya, pertama harus sembuh dulu nih dari demam berdarah. Iya, itu yang pasti ya. Yang kedua nih, ini corona nih harus kita selesaikan dulu nih masalahnya. Sebenarnya tuh pengennya tuh tahun ini, kalau nggak April, Oktober kan best view-nya April sama Oktober. Cuman lah kayaknya tak bisa. Corona juga ngaruh ya Mbak ya? Corona ngaruh ya untuk hal-hal kayak gini ya? Apa boleh buat lah. Bukan ngaruh kebayanya, ngaruh jalan-jalannya. Ngaruh jalan-jalannya ya. Mbak, ini ada dari Naufal_3_22 nih. Ibu mau naik ke Petung Kriono lagi nggak? Kenal nggak Mbak? Iya. Naufal ya, teman Mbak nih kali ini ya.
Iya kali. Ini kayaknya karena terlalu ini jadi ini banget nih, terkenal banget nih gara-gara kebaya ya Mbak ya. Mbak ada lagi dari Ria underscore Enser. Mbak naik gunung pakai batik ada nggak? Modelnya konsepnya kayak Mbak tapi batik itu ada nggak? Oh, kalau pakai baju batik pernah sih beberapa kali ketemu tuh cowok-cowok. Pernah, tapi gerakan atau bukan? Gerakan juga? Gerakan enggak. Moral seperti enggak ya? Mungkin cuma iseng-iseng aja kali ya? Enggak. Atau di atas aja dia pakai batik foto-foto. Kalau batik itu kan lebih sering dipakai ya Mbak ya dibanding kebaya kali Mbak ya? Iya, kalau batik kalau bisa dibikin baju model macam-macam juga lucu juga tuh. Kita naik pakai batik. Nah, abis ini mungkin kita bisa inisiasi nih, ya kan, untuk teman-teman yang ada netizen untuk kemudian mengawinkan antara batik dengan kebaya untuk naik gunung ya Mbak ya? Kalau gua kan selalu pakai itu, kebaya bawahnya batik. Kebaya, bawahnya batik ya? Kalau enggak bawahnya lurik, kalau enggak tenun, bawahnya lurik. Gitulah. Betul. Mbak ini ada dari M.Balda. Mbak, apakah naik gunung pakai kebaya untuk mengkampanyekan budaya Indonesia yang semakin terkikis oleh zaman ini masih pantas apa enggak Mbak? Mengkampanyekan kebaya sebagai budaya Indonesia, masih pantas nggak Mbak? Ya masih banget lah ya. Soalnya gini loh, cita-cita banget. Pengen kan kita nih kalau ngelihat perempuan pakai baju sari kita langsung tahu, wah dari India. Betul. Kalau dia pakai kimono kita langsung tahu dari Jepang. Kalau pakai hanbok langsung tahu dari Korea. Kita kan betul. juga pengen juga orang ngelihat begitu pakai kebaya, bawahnya pakai kain gitu langsung tahu nih dari Indonesia. Dan lo tahu nggak? Yang paling gampang memperkenalkan budaya itu adalah lewat kebaya ini ya kalau lewat tari-tarian. Lewat tari-tarian pertama lo harus latihan dulu nari. Latihan nari nggak mungkin satu orang, let's say 10 orang. Udah gitu belum bajunya, belum musiknya, belum ini itu panggungnya. Kalau pakai kebaya enggak, lo kan nggak mungkin nggak pakai baju kan. Udah tinggal pakai baju doang, udah jalan-jalan itu udah mengkampanyekan budaya kita gitu. Jadi pasif juga mereka. Pasif juga mereka akan tahu ya apa itu budaya Indonesia ya, apalagi kalau di luar negeri ya Mbak ya. Iya betul. Mbak, ini kepada teman-teman yang ngikutin live Instagram kita, gue juga mau kenalin nih Mbak Mimi ini juga anggota Mapala UI ya Mbak ya. Mapala UI mungkin itu yang membuat Mbak Mimi yang kampanyenya ke gunung ya Mbak ya. Enggak sih sebenarnya enggak gitu. Juga. Jadi mau cerita dikit nih kenapa akhirnya mencoba naik gunung. Jadi ternyata tahun 2012 waktu itu naik Rinjani. Dalam sebulan 2 Lombok kali ya? naik Rinjani. Iya Lombok. Ngeri. Waktu itu gue naik sama temen gue, begitu nyampe bawah protes. Lo kok nggak ngajak gue ke Rinjani? Ayo yuk yuk. Naik lagi sama yang lain. Yang naik yang kedua itu naiknya mulainya turunnya di Senaru, naiknya di Sembali. Kita pas turun itu ketemu rombongan nih jegek dari Bali itu. Mereka ke atas kan di Rinjani emang ada pura di atas. Mereka mau sembahyang di atas. Pada pakai kebaya warna putih yang itulah yang sempit yang pakai diikat-ikat gitu segala. Terus bawah sininya pakai sendal, sementara kan gunung ya. Sepatunya aja udah harus yang paling enak dipakai. Dia pakai sendal gitu naik. Aduh gila, gue terkagum-kagum. Nah begitu pakai kebaya itu lupa tadinya, belum inget. Pas buka-buka foto, ketemu foto itu. Ya ampun, mereka pakai kebaya. Gue cobain gitu. Nah itulah awalnya mencoba pakai kebaya. Tapi bukan berarti mempromosikan kebaya tuh lewat naik gunung. Enggak, itu kebetulan karena gua suka naik gunung. Dan itu gua inget, menginspirasi lah itu. Akhirnya cobain. Berarti Mbak itu pas naik gunung kecelakaan sejarah, ketemu sama orang-orang yang naik gunung pakai begituan, baru kemudian Mbak ngeliat kayaknya seru juga nih ya.
buat naik juga Iya. ya Mbak ya. Mbak, nih ada juga nih yang nanya nih beberapa teman-teman yang ada di ini. Mbak dari Helmi _Fatur_Rahman. Mbak, untuk kaula muda khususnya di era milenial seperti ini kan sering nih memandang good looking lebih penting dari segalanya nih ya. Nah, menurut Mbak apakah kebaya bisa membuat orang jadi good looking, Mbak? Kalau menurut gue ya, dan akhirnya menurut temen-temen nih yang suka-suka kebaya-kebayaan, kita malah ngerasa lebih cakep kalau pakai kebaya. Oh gitu, daripada iya. Dan itu karena ada energi positif yang kebawa dari kebaya itu ya, dari niat kita pakai kebaya. Jadinya kan kalau energi positif tuh memancar keluar gitu ya. Nah, itu membuat kita juga mungkin muka jadi lebih cerah, senyum lebih manis, tingkah kita pun juga lebih bagus, lebih baik. Gitu ya Mbak. Tapi kan itu buat Mbak. Kalau buat yang lain yang belum terbiasa memakai kebaya gimana? Marilah coba pakai dulu ya. Jadi pertama gini lah. Pertama paling nggak gini. Mencoba itu karena kita ngerasa itu kan budaya yang kita punya. Kita mau mempertahankan Indonesia. Nah, jangan sampai budaya kita kena tsunami sehingga akhirnya tersingkir sama budaya entah dari mana-mana di seluruh muka bumi ini. Misalnya kebaya itu pakaian yang sopan kan. Kecuali kalau ada kebaya yang bolong-bolong ya, punggung kelihatan, topet kelihatan gitu. Bukan yang itu kan yang kita pakai sehari-hari. Aslinya juga bukan itu model kebaya. Karena kebaya itu aslinya menutup aurat. Gitu. Berarti ini juga underscore juga buat teman-teman muslim ya Mbak ya, bahwa berhijab, berjilbab juga masih tetap bisa berkebaya ya. Oh iya, banyak banget. Kita teman-teman yang anggota kita tuh pada berhijab banyak. Yang pada ikutan naik gunung kebayaan juga, yang berhijab juga ada juga. Nggak masalah. Nah, kalau yang berhijab mereka biasanya pakai legging di dalam. Dia tetap pakai yang kebaya kutu baru ya Mbak ya? Mereka itu? Bisa kutu baru, bisa kebaya Kartini. Bisa Kartini juga ya. Ada. Iya. Kalau yang noni dan encim bisa juga. Rancang bisa juga, nggak masalah. Bisa juga ya. Bisa. Asal dimodifikasi ya untuk sesuai dengan hijab mereka ya. Iya. Mbak, ini ada banyak banget pertanyaan nih Mbak. Ada juga dari _Latif nih. Terahmi, apa sih motivasinya membudayakan kembali kebaya dalam kegiatan petualangan bebas? Lalu ada juga dari tetap Latif juga. Gimana menurut Mbak dengan kebaya yang anggapannya ketinggalan zaman dan nggak up to date? Sama nih masih dari Latif. Apakah kebaya sudah ada hak paten? Nah ini penting nih. Apakah kebaya sudah ada hak paten asli dari pemerintah Indonesia? Itu dulu deh ya yang dijawab ya. Kalau secara di Indonesia tuh sejak zamannya Bung Karno tuh udah ditetapkan kebaya itu sebagai pakaian nasional Indonesia. Itu tahun lupa deh tahunnya ya. Tapi udah ditetapkan oleh Bung Karno. Itu pertama. Jadi tapi di dunia kita lagi mau berusaha mendaftarkan kebaya itu ke UNESCO. Jadi warisan UNESCO ya? Warisan dunia tak benda asal Indonesia. Iya. Itu lagi diusulkan itu ya? Lagi berproses. Jadi dalam waktu dekat kita akan bikin kongres kebaya. Itu diakomodir sama Kemenko PMK. Nanti setelah itu salah satu usulan di situ adalah mendaftarkan kebaya ke UNESCO. Jadi, mudah-mudahan nggak diklaim lagi di luar ya Mbak ya. Iya. Terus tadi pertanyaan apakah kebaya itu nggak apa tadi? Nggak up to date. Dan ketinggalan zaman. Itu kalau ketinggalan zaman, kalau ngelihatnya bahwa itu kan pakaian nenek gue, itu kan pakaian zaman dahulu kala gitu. Kalau ngelihatnya begitu sih, ya jadinya ketinggalan zaman. Tapi niat kita apa? Niat kita kan mau menjaga kelestarian budaya kita. Nah, bahwa kalau nenek kita dulu bikin kebaya ya modelnya kayak kebaya kutu baru gini. Tapi kan dia misalnya bukan kebaya kaos waktu itu.
Nah, atau nggak dikasih renda-renda atau nggak dikasih sulam-sulaman. Nah, sekarang kalau kita mau kelihatan itu jadi lebih cantik, kita modifikasi dengan sulaman-sulaman itu, dengan motif-motif atau dengan apalah gitu. Tapi yang penting pakemnya jangan dilanggar. Yang pakem itu tadi buka di depan, kiri kanannya ini. Yang penting ada pattern yang kemudian menjadi ciri kebaya dan nggak boleh diotak-atik ya. Kalau penambahan kanan kiri modifikasi sesuai dengan kebutuhan zaman, saya rasa juga semua juga kayak gitu kali Mbak ya. Iya. Sama anak-anak muda gitu. Misalnya modifikasi yang bisa dibikin, dikasih kantong di kiri kanannya. Gitu. Kantong, jadi kan kadang-kadang kita perlu jalan-jalan buat taruh handphone atau mau naruh di situ. Asal jangan kenangan apa? Kita lakukan. Iya. Termasuk kenangan lama juga dikantongin aja Mbak ya. Apalagi gitu ya. Mbak Mimi nih banyak yang nanya nih. Ada Bang Dodi Pras tuh yang nanya naik gunung pakai kebaya gerah apa enggak. Ada Rian underscore answer. Nah ini kita mau ngasih giveaway kemana nih Mbak nih? Ada yang tadi mau underscore Latif soal hak paten. Ada juga yang Helmi Fatur Rahman. Ada juga dari yang Mukhlatif juga Naufal underscore dot. Ibu mau naik ke Gunung Petung Kriono atau enggak? Nah dari segini banyak pertanyaan siapa yang mau dikasih? Ini peserta yang ini nggak ada yang cewek ya, cowok semua. Makanya itu saya juga bingung nih, kan ada beberapa sih yang cewek tapi nggak berani nanya nih kan. Nggak tahu juga apakah karena mereka motivasinya buat ngasih ke ceweknya atau ke istrinya, nggak tahu juga ya kan. Atau istri saya juga nih lagi mantau juga nih Mbak. Ya kan? Dong. Tadi ada namanya Marilyn Nurita Sari juga ada tadi yang baca. Iya tapi nggak nanya. Mungkin gambarannya sama kayak waktu lu naik gunung nih Mbak nih, ya kan? Nah, yang itu lebih yang cewek-cewek gengsi mau nanya. Gengsi mau ajak foto bareng gitu. Iya kan? Nah gua nggak tahu juga deh Mbak, lu sebagai perempuan harusnya kan lebih mengerti kan? Apa karena wanita ingin dimengerti Mbak? Makanya mereka nggak mau nanya, kita yang harus ngasih. Gimana Mbak? Siapa yang nggak dapat giveaway dari Mbak Rahmi nih? Mbak Mimi nih? Terserah ya. Aku sih lihatnya ini ya. Gimana? Nih yang dapat nanti lihat di IG namanya Aura Kebaya Kaos. Di situ ada warnanya, ada pilihan kutu baru. Ini kutu baru nih yang ini. Ini kutu baru ya. Nah, ini kutu baru yang gua pakai ini tenun baduy, pakai tenun. Iya. Jadi nanti pilih di sana ada apa, mau yang mana gitu. Berarti kalau gua nih Mbak nih kan gua nggak dapet nih. Iya kan? Bisa ngelihat ke itu ya, Aura underscore kaos ya. Aura Kebaya Kaos. Aura Kebaya Kaos. Oke. Nanti gua kasih di di postingan IG. Nah, mudah-mudahan juga bisa juga ya makin banyak yang beli juga nih, ya kan? Untuk silakan. Itu Bang Latif bilang gini tuh, buat kado istri Bang gitu. Ada juga sih. Itu harus biar ketahuan ininya ukurannya S atau M atau L atau itu ML itu harus diukur lingkar dada. Jadi lingkar dada ya. Lingkar dada istrinya ya. Kalau lingkar dada sama lingkar perut sama tuh Mbak? Dihitung juga? Oh lingkar perut nggak usah, lingkar dada aja. Kalau saya ngukurnya lingkar perut nih Mbak. Makanya lu nggak gue bagi lu. Nih kalau mau kreatif kayaknya minggu lalu dapat ya? Ya teman-teman ya? Ya udah dapat. Udah dapat nih, mohon maaf nih ya kan. Nih yang lain dulu nih yang belum kebagian nih. Aku punya Helmi underscore Fatur underscore Rahman nih. Nggak tahu juga nih ya dia buat cewek atau buat ceweknya atau buat istrinya, tapi pertanyaan bagus nih ya kan, untuk generasi milenial ya kan, memandang good looking lebih penting dari segala, gimana buat kebaya
Lalu ada juga yang kedua ini M. Balda, apakah naik gunung pakai kebaya mengkampanyekan budaya Indonesia yang semakin terkikis zaman? Saya rasa dua orang itu yang pas buat kita beri ya Mbak ya. Nanti kalau ada teman-teman yang tertarik lagi untuk itu ya bisa masuk juga ke akun yang tadi Mbak bilang @aura_kebaya_kaos di Instagram ini ya Mbak ya. Iya di IG. Di Itu IG, ternyata si Om Latif itu katanya saya juga alumni UI Mbak. Woi, ikut Mapala? Ikut Mapala nggak nih? Ikut Mapala nggak? Mbak, nih waktu kita kan tinggal terbatas nih Mbak. Boleh dong minta closing statement dari Mbak Mimi terkait dengan gerakan perempuan berkebaya dan tema kita naik gunung pakai kebaya Mbak. Bagaimana Mbak? Silakan Mbak. Jadi ya kalau kita cinta sama negeri kita itu bentuknya bisa macam-macam. Salah satunya kita jaga supaya apa yang kita punya itu tetap punya kita. Dan apa yang kita punya itu tetap ada. Caranya apa? Kita pertahankan. Kalau nggak kita pertahankan ya udahlah babai-babai aja semua. Dan kita akhirnya nggak punya apa-apa yang jadi ciri khasnya kita. Gitu. Karena berpakaian itu adalah salah satu cara mempertahankan budaya yang paling gampang. Ya udahlah, ayo kita ajak anak-anak kita, adik, sepupu, ponakan, kakak, ibu gitu berkebaya. Ya mungkin yang kayak dari tadi ya, ribet nggak, ini nggak gitu. Lah kalau ribet emang kita kan bisa karena biasa. Ya, bisa enak karena biasa. Jadi kita coba dulu 1 kali, 2 kali, mungkin sampai 10 kali itu masih ribet-ribet. Tapi mungkin setelah itu kita akan terbiasa dan kayak gue akhirnya pakai kebaya tiap hari juga nggak masalah. Gitu. Mari kita jagalah apa yang kita punya. Oke deh kalau begitu Mbak. Kalau mau hubungin komunitas perempuan berkebaya Indonesia, Facebooknya apa Mbak? Perempuan berkebaya Indonesia. Kalau Instagramnya? Pakai underscore dan titik-titik atau apa gitulah. Oke deh. Berarti nanti gue minta alamatnya, nanti gue promote di Instastory kita ya. Sekaligus buat pemenang giveaway juga nanti kita juga minta fotonya biar di-upload di Instastory mereka dan di-mention ke komunitas perempuan berkebaya Indonesia ya Mbak ya. Iya. Begitu ya Mbak ya. Itu Facebook gue aja, Facebook gue juga. Facebooknya apa? Rahmi Hidayati? Iya, Rahmi Hidayati. Siap kalau begitu. Ketik gitu pasti kelihatan pakai kebaya. Siap. Pasti yang itu deh. Siap. Mbak Mimi, waktu kita sudah habis. Terima kasih ya Mbak udah gabung di Alpinist Talk kita kali ini. Ya kan, semoga gerakan yang Mbak inisiasikan bisa kemudian viral, bisa kemudian menyebar kemana-mana sehingga kemudian bangsa kita tetap masih punya kebaya di waktu-waktu yang akan datang. Baik, Sobat Kedai Pena, demikian diskusi Alpinist Talk kita kali ini. Jangan lupa pantengin masih ada giveaway juga dari kita untuk minggu depan. Semoga diskusi kita berguna bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!